Kamabunta dan Gamakichi. Rasanya buat kalian fans Naruto, udah nggak asing lah ya sama nama-nama katak raksasa yang biasa dipanggil dengan jurus Kuchio Senjutsu. Tahu nggak sih kalau misalnya katak raksasa itu tuh bukan hanya sekedar cerita fiktif belaka, melainkan beneran eksis dan ada di dunia kita ini. Dan mereka merupakan entitas golongan yokai di Jepang. Apakah yokai katak raksasa ini tuh seperti di film Naruto yang mana bisa melindungi manusia? Atau justru sebaliknya, mereka adalah yokai mengerikan yang suka memakan manusia? Yakumo Nogatari Kaidankai Dai Sanjua. Katari Hajimeu. Ogama secara harfiah diartikan sebagai giant thought atau katak raksasa. Sesuai namanya, Ogama bisa tumbuh hingga memiliki ukuran tubuh sebesar rumah. Bayangin aja, ada katak sebesar rumah, itu ngeri banget gak sih? Dan, ya satu yang pasti, semakin besar tubuhnya, maka semakin berbahaya juga Ogama. Katak, seperti yang kita tahu ya, pastikan dilengkapi dengan kemampuan lidahnya tuh yang mampu dengan cepat keluar dan menangkap apapun yang dia lihat untuk dimasukkan ke dalam mulutnya. Dan bayangin aja, katak sebesar rumah makannya apa? Gak mungkin serangga kecil, pasti sesuatu yang lebih besar, termasuk manusia. Satu yang pasti dan satu yang unik adalah ternyata hembusan nafas dari Ogama dikatakan tuh mampu memunculkan pelangi. Kalau ditanya ya, ukuran Ogama tuh sebesar apa sih? Apakah betul segitu besarnya? Gambarannya tuh ya persis kayak yang ada di film Naruto. Cuman bukan yang seukuran Kamabunta ya. Karena kalau di film Naruto, Kamabunta itu kan sebesarnya kayak hampir sebesar gunung gitu ya. Lebih dari rumah. Nah, kurang lebihnya itu tuh besarnya kayak Gamakichi yang pas ada di scene Naruto yang ini. Kurang lebih segitu. Jadi bukan yang gede banget kayak segede gunung, tapi ya masih segede rumah lah kurang lebihnya. Satu hal lagi yang sama dengan apa yang ada di film Naruto adalah kalau Kamabunta punya senjata berupa sebilah pedang, Ogama kadangkala juga memunculkan wujudnya dengan memiliki sebuah senjata yang mana berupa sebuah tombak. Dan dia gunakan tombak tersebut untuk menyakiti manusia. Ogama sebagai entitas yokai itu tuh bukan hanya sekedar katak raksasa, tapi ternyata juga dia memiliki kemampuan supranatural. Ya, selayaknya hewan-hewan yang memiliki kemampuan supranatural di Jepang ya, kayak kita tahu dan tanuki, kitsune, dan lain sebagainya, mereka tuh mampu merubah wujudnya menjadi manusia dengan tujuannya berkamuflase. Jadi ya bukan hanya sekedar katak raksasa, tapi juga dia punya kemampuan shapeshifting. Ogama sejatinya merupakan Japanese common toad atau dalam nama latinnya adalah Bufo japonicus, yang mana merupakan spesies yang ditemukan oleh Temminck dan Schlegel pada tahun 1838. Kalau bisa dibilang, Japanese common toad ini tuh ya memang hewan yang umum untuk ditemui karena populasinya sangatlah banyak, khususnya di hutan-hutan di seluruh area Jepang. Itu tuh masih sangat umum dan sangat mudah untuk ditemui. Ukuran dewasa dari Japanese common toad itu pada umumnya hanya sebesar 7 inci atau yang mana 17,5 cm. Jadi kalau patokannya tangan nih, satu jengkal ya kurang lebih 2/3-nya. Ya cuma segitu kan, kecil. Tapi bayangin, kayak tadi ceritain, gimana ceritanya ya? 17,5 cm bisa berubah jadi segede rumah. Jawabannya adalah, ya masih ingat sama cerita Jorogumo? Ini juga sama. Diceritakan kalau misalnya Japanese common toad yang sudah hidup hingga 1000 tahun akan mendapatkan kemampuan supranatural. Yang mana secara otomatis dia akan bisa berubah wujud dan tubuhnya akan bisa membesar hingga sebesar ukuran rumah. Buat kalian yang udah ketinggalan nih cerita Jorogumo atau mungkin mau nonton lagi, habis dari video ini, boleh lompat ke playlist Yakumo no Gatari Kaidankai dan dicek aja ya, ada yang namanya Yokai Jorogumo. Tinggal ditonton aja videonya di sana. Ogama biasa tinggal jauh di dalam hutan yang tidak terjamah oleh manusia. Dan meskipun sudah menjadi yokai Ogama,
sifat alamiah dari Japanese common toad tuh belum hilang saat mereka sudah menjadi ogama. Japanese common toad itu tuh pada dasarnya adalah ambush predator. Jadi lebih cenderung pasif, bukannya aktif berburu mangsanya, bersembunyi, berkamuflase, dan kemudian menyergap mangsanya. Ogama juga sama, jadi dia lebih cenderung pasif dan berkamuflase. Hal ini juga didukung dengan kulit mereka yang warnanya memang saru banget dengan alamnya, kayak misalnya bebatuan ataupun lumut-lumutan. Jadi kalau kita lihat nih dengan mata biasa, sekilas itu pasti nggak akan ketahuan kalau misalnya tiba-tiba ada ogama yang sedang berkamuflase. Satu yang pasti juga adalah nafsu makan dari ogama yang sangat berbahaya. Kalau misalnya katak, itu kan ya karnivora dan insektivora ya, makan daging dan makan serangga. Katak kecil, 17,5 cm, ya masih sangat wajar. Makan jangkrik, makan serangga belalang gitu-gitu. Atau makan ikan lah ya, masih oke. Kebayang nggak sih? Katak sebesar rumah, makannya apa? Nggak mungkin kan, makannya sekedar jangkrik. Ya, pasti lebih dari itu. Dikatakan ogama yang sudah menginjak ukuran 3 meter, itu akan mulai memangsa manusia. Ada dua cerita legenda ogama. Yang pertama berasal dari Prefektur Miyagi. Jauh di zaman dahulu kala, ada seorang pemanah handal yang mendengar kabar akan sebuah rumah usang di tepi sebuah jembatan yang pada malam hari akan ada sesosok perempuan tua aneh yang keluar dari rumah tersebut. Sang pemanah yang penasaran akan rumah tersebut kemudian memutuskan untuk pergi mengintai kondisi rumah tersebut di malam hari. Saat di malam hari, sang pemanah pun pergi dengan membawa sebuah busur lengkap dengan beberapa anak panahnya ke rumah tersebut. Saat sedang serius memantau, tiba-tiba keluarlah sesosok perempuan yang membawa sebuah lentera dari rumah tersebut dengan wajah berseringai dan bergumam perkataan yang tidak jelas. Melihat hal tersebut, sang pemanah secara refleks langsung membidikkan busurnya ke arah sang perempuan tersebut, lalu menembakkan anak panahnya. Entah kena atau enggak, yang terlihat oleh sang pemanah, lentera yang dipegang si perempuan tuh jatuh dan kemudian menjadi gelap total keadaannya. Karena nggak bisa ngelihat apapun, maka sang pemanah pun memutuskan untuk pulang ke rumahnya. Dan keesokan paginya, sang pemanah kembali datang untuk mengintai rumah tersebut. Tapi sayangnya, nggak ditemukan jasad si perempuan tua yang dia panah. Ya, dia mikirnya mungkin tembakannya meleset saat malam kemarin. Beberapa malam kemudian, si perempuan tua kembali memunculkan wujudnya. Mendengar hal tersebut, sang pemanah pun segera pergi mengintai rumah tersebut hingga akhirnya di suatu malam saat sang pemanah sedang mengintai rumah tersebut, si perempuan tua muncul dengan membawa sebuah lentera. Sang pemanah kemudian langsung mengambil kuda-kuda menembak, namun kali ini yang menjadi sasarannya adalah lentera yang dibawa oleh sang perempuan tua. Dan ditembakkanlah anak panahnya dan tepat mengenai lentera itu, yang mana membuat lenteranya jatuh dan membuat kondisi kembali jadi gelap total. Tapi yang beda adalah setelahnya terdengar kalau misalnya ada sebuah rintihan kesakitan. Karena kondisinya gelap total, si pemanah pun kembali pulang ke rumahnya, dan di pagi hari besoknya, dia bergegas pergi ke rumah tersebut untuk memastikan tembakannya semalam apakah meleset atau enggak. Betapa kagetnya dia saat melihat sesosok katak buruk rupa yang berukuran sangat besar terbaring persis di tempat kemarin dia memanah sang perempuan tua. Cerita lainnya berasal dari Prefektur Niigata. Di suatu waktu, ada seorang pemuda yang pergi ke sebuah kolam rawa yang ada di dalam gunung untuk memancing. Sesampainya di area kolam, sang pemuda kemudian duduk di atas sebuah batu besar dan melemparkan kail pancingnya ke area tengah kolam. Dari sisi seberang terlihat seorang pemancing lainnya yang melihat ke arahnya, namun tiba-tiba wajahnya berubah pucat dan seakan ketakutan melihat sesuatu hal yang sangat mengerikan. Dengan gerakan yang terbata-bata, sang pemancing tersebut mengisyaratkan sang pemuda untuk segera pergi dari tempatnya sekarang. Si pemuda yang melihat hal tersebut menangkap maksud si pemancing tersebut dan segera mengawasi barang-barangnya yang kemudian pergi menjauh dari kolam. Setelah mereka pergi menjauh dari kolam, sang pemancing tersebut bertanya kepada si pemuda, "Apakah kau tidak melihatnya? Batu besar yang kamu duduki tadi memiliki mata besar berwarna merah seperti api dan bahkan batu besar itu menguap." Sang pemuda yang mendengar hal tersebut merasa itu hanyalah khayalan gak jelas dari si pemancing. Saking gak percayanya sama omongan si pemancing, si pemuda pun kembali ke kolam tadi untuk memastikan kalau tidak ada hal yang aneh seperti itu. Begitu sampai di area kolam, sang pemuda menjadi bingung dan heran sendiri karena batu besar yang dia duduki tiba-tiba hilang tanpa jejak. Dan dari situ dia mulai teringat lagi akan omongan si pemancing yang barulah dia sadar kalau yang dia duduki tadi
bukanlah sebuah batu besar, melainkan seekor ogama. So, itu dia all about ogama. Sebetulnya masih banyak banget nih cerita lainnya dari yokai yang punya keterkaitan dengan tokoh-tokoh yang dimunculkan di manga ataupun anime lainnya, nggak hanya Naruto. Kalau misalnya kalian tertarik atau ada yang punya request, jangan sungkan-sungkan komen aja di bawah. Atau ada yang mau dikoreksi atau ditambahin dari video kali ini juga boleh banget komen-komen aja biar kita bisa jadi belajar bareng. Seperti biasa template YouTuber, udah nggak asing lah ya. Tolong bantu di like, komen, subscribe, dan juga di share. Secara reguler, gue bakal update video Hyakumonogatari Kaidankai ini tuh 2 kali seminggu, yang mana di hari Rabu dan juga di hari Sabtu. Kalau nggak ngaret ya guys. Tapi kalau misalnya ada sesuatu hal yang mengganggu atau mengganjal, ya pastinya sedikit bergeser. Thank you guys for watching. Hope you guys like the video and see you on the next yokai story. Buat yang bingung, kata raksasa ini tuh maksudnya sebesar apa ya? Sebesar itu guys. Apa sih? Kala juga memunculkan wujudnya dengan memiliki sebuah senjata yang mana berupa sebuah tombak. Dan dia gunakan tombak tersebut untuk menyakiti manusia. Ogama seringkali